Halo guys, kali ini cuacanya ada panas ini guys. Hari ini lumayan banget ada panas. Dan di sini aku menemukan sebuah masalah itu dari BMS-nya. Nah, BMS ini kan kemampuannya sekitar 15 ampere dan 12 ampere continue. Jadi kemampuan maksimalnya 15 ampere. Nah, saat ini itu aku dapat ampere itu 4,6 dengan daya charger 18 watt. Dan saat ini kondisinya BMS saya itu kalau dipegang tangan itu terasa rada nyelekit, kerasa guys ya, kerasa. Jadi perlu aku lakukan pengukuran suhu terlebih dahulu. Nanti aku akan ukur pada sesi pertengahan video ini. Nah, di sini aku mencontohkan pakai multimeter yang saya punya, nanti ditempelkan seperti ini guys. Lalu gimana solusinya biar suhunya ini nanti menurun? Nah, di sini saya menyiapkan solusi untuk diri saya sendiri, guys. Jadi saya mempunyai pendingin seperti ini. Ini ukurannya 5 mili kali 5 mili. Terus eh, pembeliannya sudah lama. Nanti kalau ada link beli, misalnya kalian kepengen, kalau masih ada ya guys, karena udah lama, nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, ini kecil-kecil banget kan ya guys, kecil-kecil banget. Jadi pendingin ini harusnya lumayan bisa mengurangi suhu pada bagian BMS. Nah, kalau BMS kalian itu terlentang bisa ditempelin di MOSFET-nya apabila terjadi overhead. Nah, karena aku tuh nggak suka yang namanya overhead, nah harusnya aku coba eksperimen menggunakan ini dan harusnya bisa menurunkan. Nah, mulai dari sini aku coba dulu nih guys ya, pengukuran suhu sampai dapat maksimal berapa derajat Celcius. Soalnya dipegang tangan kerasa, dipegang pakai jari itu kerasa. Tunggu dulu, udah dapat 42. Dan berapa hasil tertingginya, apakah masih mau meningkat? Masih mau naik 43 derajat. 43 derajat. Udah nggak bergerak kayaknya nih guys. Udah nggak mau naik. Berarti sekitar di 43 derajat. So, apakah setelah saya pasang itu menggunakan double tip aja, apakah bisa menurunkan suhu pada bagian BMS-nya? Nah, di sini cuman pakai double tip aja. Oke, ditempelkan, tidak boleh terkena kanan kiri. Bagi yang baru nonton video ini, silahkan nonton video-video saya yang sebelumnya, yang kemarin atau kemarinnya. Karena ini lanjutan dari video kemarin guys, bukan video sendiri gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya tahap ini aku mengukur suhu lagi, cuacanya masih cukup panas seperti tadi. Oke, saya diamkan seperti ini, suhu sudah meningkat di 39 derajat. Apakah akan naik? Kalau naik berarti pendinginannya kurang nih guys ya. Kita bisa perbesar lagi. Harapanku sih kalau nanti pas ampernya panel surya mencapai 6 ampere plus-plus sedikit, karena panel surya masih bisa 6 ampere, itu nggak terlalu panas banget. Baru 4 ampere udah panas banget kan, nggak enak. Nah, ini udah mentok di 39 guys. Jadi ada penurunan sekitar 4 derajat Celcius, dan itu cukup lumayan banget
dari 43 ke 39 derajat Celcius. Benar saja ini nggak mau naik lagi guys. Udah nggak mau naik lagi, stuck di 39. Mantap sekali. Jadi sudah lumayan. Jadi paling enggak nanti pas 6 ampere dari panel surya itu bisa ini guys ya, bisa aman. Malah turun jadi 38 guys ya. Mantap sekali. Kalau kemarin itu nggak ada panas, jadi panasnya ketutup awan dan ini lumayan. Tapi sayangnya baterainya itu sudah hampir penuh guys ya. Sudah hampir penuh. Jadi arus chargingnya juga ikut menurun. Nah ini tinggal, kan penuhnya 4,2 guys, tinggal sedikit lagi. Dia mentok di 5 ampere. Saat ini sekitar jam 11 siang. Nah kalau pas voltase baterainya kemarin itu masih sekitar 3,5 gitu, pas cuacanya ngepasi pas panas banget itu bisa lebih tinggi lagi guys. Atau pas voltase baterainya masih di bawah 3,5 itu lebih tinggi banget. Jadi pemasukannya lebih maksimal. Jadi karena kemarin mendung, aku menuhin ini itu sampai dengan 2 hari dari kondisi kira-kira 40%. Jadi baterai ini kondisinya 40%, totalnya 333 Wh kapasitas baterainya, dan menuhin ini pakai panel surya 50 WP itu ini butuh waktu 2 hari dari 40%, karena kemarin panasnya tertutup awan. Tidak hujan sih, cuman tertutup awan. Kalau sekarang ini cukup panas, masih lebih mending daripada kemarin. Tapi kalau pas benar-benar terik di musim kemarau, dia ini arus totalnya itu 9 ampere. Yang tertulis ya guys, 2. Jadi ini 4,5 ampere, ini 4,5 ampere. Kan itu 9 ampere. Dan yang tertinggi itu paling bisa menyentuh itu sekitar 8 ampere, 8,5 ampere, tertingginya segitu. Dan saat ini hanya dapat 5 ampere saja, karena yaitu tadi baterainya sudah mau penuh. Jadi prinsip baterai apapun, apabila baterai sudah mengalami kondisi di mana dia itu sudah mau penuh, voltasenya sudah mau mendekati penuh, maka terjadi penurunan arus pengisian. Beda dengan kondisi aki kosong blong atau baterai kosong blong, maka arus pengisiannya itu dia bisa maksimal guys. Nah makanya saya itu lebih seneng kapasitas baterai itu lebih besar daripada penghasilan panel surya, karena aki nggak mudah penuh sehari, jadi penyerapan dari panel suryanya itu lebih bagus. Contoh, kalau pas siang hari aki kalian udah penuh ya, udah penuh, maka kan akan terjadi misal pakai SCC ya guys, terjadi masuk dalam kondisi float voltage. Nah apa sih float voltage itu? Float voltage itu tegangan mengambang, di mana dia tidak berhenti ngecas dan tidak kondisi baterai sedang menurunkan voltase kepada kondisi voltase baterai. Jadi dia hanya ngecas dengan arus kecil saja, biar menjaga voltase tetap di 13,8 volt apabila pakai aki. Nah apabila siang hari kondisinya sudah seperti itu, maka kan akan terjadi yang namanya
kita kerugian listrik ya guys, siang sampai sore itu akan berhenti, dia nggak akan menyerap lagi karena baterainya sudah penuh. Tapi kalau baterai kalian itu besar, maka sampai sore hari pun sekecil apapun pemasukannya masih akan tetap tertampung. Nah seperti itu guys. Makanya untuk PLTS saya sendiri ini, yang baterainya ini padahal cuma 250 WP ya guys, aku pakainya besar juga ini. Pakainya itu sekitar 180 Ah kali 2. Ini satu bijinya 180 Ah kali 2 dan beratnya ini hampir 60 kilo satunya guys ya. Nah kalau kalian lihat pada voltase SCC di sini, nah saat ini dapat listrik 146 watt. Berarti ini panasnya belum maksimal guys hari ini. Karena kalau maksimal itu dia bisa sampai 200 watt lebih. Nah lalu voltase baterai saat ini, dia ini kan 13,2. Voltase charging ya guys, voltase charging 13,4 volt, sekitar segitu. Dan voltase baterai saat ini itu 12,46. Jadi dia ini belum penuh. Jadi nanti kalau biasanya aku selesai ngecas sore hari gitu ya, dia ini paling di 12,8, 12,6. Itu kenapa? Karena baterainya lebih besar. Terus kalau sampai pagi hari itu paling turunnya, padahal beban saya kira-kira segini guys ya, turunnya voltase ini paling 12 dari 12,8, 12,7, 12,6 ya, itu turun paling di angka 12,2 sampai dengan 12,4. Dipakai 24 jam, cuman turun segitu. Jadi cuman sedikit ya guys turunnya voltase. Ya seperti itu guys. Maka aku lebih senang menggunakan aki besar. Kalau kalian mau menggunakan aki yang kecil, panel surya besar, ya jangan guys, mending yang seimbang saja. Kalau seimbang itu masih oke lah, masih aman gitu. Tapi kalau panel suryanya kebesaran itu nanti bahaya, bisa panas akinya. Karena aki kecepatan penuhnya. Karena tujuan kita rakit PLTS kan biar akinya awet juga guys. Itu salah satunya. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.